Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Fitnawati dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Lanjut. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang bahan ajar. Sebelumnya tahu gak sih bahan ajar itu apa? Next. Nah, teman-teman, bahan ajar itu merupakan bahan untuk membantu pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Bahan tersebut bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, bahan ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Next. Nah, selanjutnya itu ada fungsi bahan ajar. Terdapat 3 fungsi utama bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar merupakan pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua, bahan ajar merupakan pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang harus dikuasai olehnya atau yang harus dikuasai oleh peserta didik sendiri. Dan yang terakhir, bahan ajar merupakan alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Next. Nah, bahan ajar ini pun memiliki manfaat bahan ajar memiliki manfaat yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran baik bagi pendidik maupun peserta didik. Nah, manfaat bahan ajar ini tuh dibagi dua. Yang pertama itu manfaat bagi pendidiknya sendiri dan yang kedua itu manfaat bagi peserta didiknya itu sendiri. Nah, manfaat bagi pendidiknya sendiri itu yang pertama memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, tidak tergantung pada buku teks yang terkadang sulit didapat. Ketiga, memperkaya wawasan karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Keempat, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam mengasah kemampuan bahan ajar. Dan kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara pendidik dengan peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada manfaat bagi peserta didiknya sendiri. Itu yang pertama itu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Kedua, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran pendidik. Ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis bahan ajar. Nah, jenis bahan ajar ini ada berdasarkan subjeknya dan juga ada berdasarkan teknologi. Nah, untuk berdasarkan subjeknya itu ada dua. Yang pertama, bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar. Nah, bentuk bahan ajar ini antara lain adalah buku, handouts, lembar kegiatan siswa atau LKS, dan modul. Bahan ajar yang dirancang umumnya digunakan sebagai bahan presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri. Nah, yang kedua itu bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar. Misalnya, clipping, film, iklan, atau berita. Next. Nah, yang kedua itu ada jenis bahan ajar berdasarkan teknologi. Yang pertama, bahan ajar cetak atau printed. Bahan ajar cetak merupakan bahan untuk belajar yang berupa lembaran buku atau kertas yang dapat dipegang dan dibaca secara langsung. Contohnya itu seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa atau LKS, brosur, leaflet, wall art, foto atau gambar, dan model atau maket. Yang kedua, bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan salah satu bahan ajar pencetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung dan dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik dan peserta didik guna membantu mereka dalam menguasai materi yang dipahaminya. Contohnya itu seperti radio,
piringan hitam, dan compact disc atau CD audio. Yang ketiga ada bahan ajar audiovisual. Bahan ajar pandang dengar atau biasa disebut dengan audiovisual, yaitu bahan ajar yang segala sesuatunya memungkinkan sinyal audio yang dapat dikomunikasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya itu seperti video, compact disc atau CD, dan film. Nah, dan yang terakhir itu ada bahan ajar multimedia interaktif. Nah, bahan ajar multimedia interaktif ini merupakan kombinasi dari 2 atau lebih media yang oleh penggunanya itu dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau perilaku alamat dari suatu presentasi. Nah, contohnya itu seperti CAI atau Computer Assisted Instruction, CD multimedia interaktif, dan bahan ajar berbasis web. Next. Nah, yang tadi kan merupakan dari sebuah media pembelajaran. Nah, untuk memilih media pembelajaran itu kita harus mempertimbangkan dulu apa aja dasar-dasar pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Nah, sebelumnya untuk memilih pertimbangan dalam media pembelajaran itu sendiri harus diketahui dulu beberapa penyebab orang-orang memilih media pembelajaran, antara lain yang pertama itu bermaksud untuk mendemonstrasikan seperti halnya pada kuliah tentang media. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Misalnya seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan proyektor transpirasi. Yang ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Keempat, merasa bahwa media dapat lebih dari yang bisa dilakukannya. Misalnya itu untuk menarik minat atau gairah belajar siswa. Jadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak penelitian tentang efektivitas media pembelajaran. Tidaklah mudah menentukan ukuran atau kriteria kesesuaian media tersebut, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Untuk memudahkan dalam memilih media, tentunya lebih dahulu harus diingat bahwa media pembelajaran adalah bagian dari sistem instruksional. Artinya, keberadaan media tersebut tidak terlepas dari konteksnya sebagai komponen sistem instruksional. Inilah kriteria pemilihan media dibuat. Kriteria yang menjadi fokus di sini antara lain karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, bahan ajar, karakteristik media itu sendiri, dan sifat pemanfaatan media. Jadi intinya dasar pertimbangan dalam memilih media pembelajaran itu yang penting dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan dari materinya. Next. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.